Nah, ini gambar yang kalian lihat di sini tuh namanya apa sih? Kontur ya. Kontur jadi ini gambar dua dimensi, tapi sebenarnya itu tiga dimensi. Kayak misalkan ketinggian di sini, di sini itu bisa beda. Ya, ini itu ada angkanya itu namanya kontur. Nah, ini merupakan pengaplikasian ya dari turunan berarah gitu. Dan kita bakalan bahas di video ini. Nah, kita tadi udah sekilas pengaplikasian dari turunan berarah. Dan yang pertama kali sebelum kalian harus gimana ya? Aduh, kok ngomongnya gue kayak belepotan. Jadi sebelum belajar turunan berarah, kalian harus tahu namanya gradient vektor gitu ya. Gradient vektor. Nah, gradient vektor ini dia turunan tapi masih punya arah gitu. Dan lambangnya misalkan ada suatu fungsi f sama dengan berapa aja gitu, bisa berapa aja. Misalkan f-nya itu fungsi dari xy ya. Fungsi dari xy pada poin nggak penting. Yaudah kita tulis pada titik misalkan x0, y0 gitu. Nah, yang pertama yang harus rumus yang kalian tahu itu namanya gradient. Rumusnya itu ini del ya. Gue sih bacanya del. Del f sama dengan do f do x ya. Do f do x i. Ini i itu maksudnya arah j ya. Ditambah do f do y j, nah gitu. Ini harusnya kalian sih udah tahu ya. Ini tuh arah i ya. Ini arah j. Maksudnya arah sumbu x. Ini tuh arah sumbu y. Nah gitu ya. Loh kok kenapa bisa gitu? Jadi di Fismat 2 udah pernah diajarin juga ya. Ini namanya ada operator nabla. Nah, operator nabla itu yang del ini ya. Itu rumusnya do x i ditambah do y c ditambah do z k. Nah, ini operator nabla ya. Nah, terus dikali sama f gitu ya. Kalau del f kan berarti del f kan berarti dikali sama f ya. Berarti f-nya tinggal masukin sini gitu. Ya, intinya sih kayak gitu ya. Karena ini kan kalau ini tiga dimensi, kalau ini dua dimensi gitu. Nah, intinya dari sini. Oke. Jadi nanti turunan fungsi fx ini, kan fx ini kan nanti fungsi nih. Diturunin terhadap x, arahnya i, terus diturunin lagi terhadap y, tapi arahnya j gitu ya. Kita langsung coba, mungkin langsung masuk aja kali ya ke contoh soal. Bentar, banyak banget contoh soalnya ya di bukunya Thomas ini, Thomas Calculus. Sebentar. Soal mencari gradien. Oh, kelebihan ya gue. Itunya, halamannya. Mungkin gue post dulu. Ya, sekarang kita balik lagi yang mungkin kita mulai dari soal nomor 2 ya. Nah, soal nomor 2 itu diketahui fungsi dua variabel x sama y ya. Itu ln x kuadrat ditambah y kuadrat. Itu kan gradien pada titik ketebalan. Tentukan gradien ya pada titik 1,1. Nah, kumaha eta gitu ya. Ini gue nggak tahu ya. Omongan bahasa Sunda tadi ngasal. Tapi kalau mau nyari gradien del f dulu ya. Kita cari del f berarti do ln x kuadrat y kuadrat per nggak boleh pakai per ya. Do x langsung arahnya i ya.
ditambah do ln x kuadrat tambah y kuadrat per do y. Astagfirullahaladzim, pakai y. Do per lagi gitu. Nah, turunan ln x kuadrat per y kuadrat, kita tahu turunan ln, misalkan ln u itu turunannya itu seper u ya. Turunan terhadap u-nya. Gitu ya. Seper u. Nah, cuma kalau ini kan bentuknya fungsi x kuadrat. Jadi turunan u-nya ini diturunin lagi nanti dikali ya. Nah, kayak gitulah kira-kira. Jadi nanti hasilnya ini ya. Pertama itu turunan ln-nya dulu jadi x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, terus di dalam kurung ini diturunin sekali lagi jadi 2x gitu ya. Terus di sini dikasih i. Gitu. Ini materi kalkulus 1. Dan yang ini nanti hasilnya 2y per x kuadrat ditambah y kuadrat y. Nah, kalau udah tinggal masukin setiap ada x1, setiap ada y juga 1. Jadi nanti hasilnya i tambah j. Kalau nggak salah ya, silakan diperiksa sendiri. Mungkin kita lanjut ke nomor yang 3 variabel kali ya. Yang nomor 9 deh, nomor 9. Bagaimana itu nomor 9? Oke. Fungsinya. Oh iya benar, fungsinya itu 3 variabel ya. X, Y, Z. Soalnya itu X kuadrat, Y kuadrat. Oh, berarti gini. Pangkat minus setengah ya, ditambah ln X, Y, Z. Nah, ini gimana? Pada titik satu, 1, 1. Min 1, 2. Nah, ini mah nanti tinggal dimasuk-masukin aja ya. Ini kita tinggal, ini ya. Jadi nanti do F, do X. Apa enggak bisa ditulis kayak gini ya. FXI gitu kan, ditambah sama aja gitu. Kok, ya FF ya, FX. Terus ditambah FZK. Nah gitu. Oke, fx itu turunan semua fungsi ini terhadap x gitu ya. Yang pertama ini, nah ini dituruninnya biasa aja. Ini kan pangkatnya minus setengah. Turunannya jadi minus setengah ditaruh ke depan kan, ya kan? Minus setengah ditaruh ke depan. Terus ini pangkatnya berkurang 1. Jadi minus setengah dikurang 1 jadi minus 3/2. Gitu ya. Nah, tapi belum selesai karena di dalam kurungnya ini ya harus diturunin lagi terhadap x ya. Ingat terhadap x. Jadi dikali 2x. Karena ini turunannya 2x, ini 0, ini 0 gitu ya. Belum selesai karena masih ada ini ln x, y, z. Nah, ln x, y, z tadi gue udah kasih tahu di soal atas ya. Ln u itu turunannya seper u. Kita tulis dulu seper u. Seper x, y, z. Nah, tapi jangan lupa ini diturunin lagi dalam kurungnya ya. Diturunin terhadap x, jadi itu jadi YZ. Ya. Terus nanti ini dicoret boleh gitu lah ya. Kira-kira kayak gitu. Ini buat yang arah I. Nah, gimana buat yang, aduh video kelihatan ya. Ya ini jam, tadi kameranya butek, ini jam 1:30 pagi. Gua nge-record ya, buat kalkulus. Nah, terus yang arah, yang J-nya itu, ya, yang diturunin terhadap Y. Gitu. Jadi, fungsi ini diturunin terhadap Y gimana ya? Sama kayak ini sebenarnya ya. Jadi, kita ini kan ini pangkat min setengah. Kalau diturunin pangkatnya ditaruh depan kan, jadi min setengah gitu. Terus pangkatnya berkurang 1 jadi minus 3/2 juga sama.
Nah, terus dikali, belum selesai, karena di dalam kurung ini belum diturunin terhadap Y. Kalau itu udah diturunin terhadap Y, nanti hasilnya 2Y ya, gitu. Ditambah, nah, ln X, Y, Z, itu turunannya terhadap Y ya, itu 1/X, Y, Z. Nah, ini diturunin lagi terhadap Y, jadi XZ doang. Jadi ini nanti hasilnya bisa dicoret-coret gitu. Dah, itu sih hasilnya. Ini buat yang arah J. Sorry kalau rada nggak muat. Nah, yang terakhir itu bakalan ditaruh di bawah. Misalkan yang terakhir ditaruh di bawah sini, jadi hasilnya nanti min setengah. X kuadrat ditambah Y kuadrat, aduh ada motor. Z kuadrat pangkat minus 3/2 dikali 2Z ya. Ditambah turunannya itu XYZ per XY. Misalkan nanti ini gimana caranya, silakan dipikirkan sendiri gitu ya. Ada Photomat juga, ada di YouTube juga banyak cara nurunin turun gitu kan. Nah nanti ini hasilnya, kalau gue sih milih nggak ngebongkar, tapi kalau mau dibongkar ini jadinya ini minus X aja, ya, ditambah ini. Nah nanti tinggal dimasuk-masukin deh, gitu. Kalau ini dimasukin 1, 2, sama min 2. Jadi itu hasilnya min 1, 2, sama min 2 berarti akar 5 ya. 5 ya. 4, 4, 9. Jadi 9 ya. Nah, 9 akar 2 itu, jadi kan bondelnya yang ini ya. Yang ini kan kayak begini. Minus X per X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Ini pangkat 3/2 ya, karena minus gitu. Ditambah 1/X. Nah, nanti tinggal dimasukin X, Y, Z-nya pasti dapat kok ini arah I. Dan yang ini nanti tinggal dimasuk-masukin semua gitu. Oke, kita mungkin balik lagi ke video yang berikutnya.